Bisakah sekali lagi katakan shalom? Senang bisa beribadah minggu dengan Anda semua. Saya ingin menyapa juga Anda sekali lagi yang mengikuti ibadah lewat live streaming dimanapun Anda berada. Buka hati Anda karena Tuhan juga ingin berbicara, melawat Anda dan membawa Anda di dalam kemenangan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas sebagai manusia. Meskipun kita bisa upgrade diri kita sana dan sini di dalam pengetahuan, di dalam pencapaian, di dalam koneksi, di dalam wawasan dan lain sebagainya. Tetapi sehebat-hebatnya manusia tetap hidup kita terbatas. Oleh karena itu kita perlu bergantung kepada sumber kekuatan yang tak terbatas. Kita perlu di backup. Supaya perjalanan hidup kita sepanjang 2023 pun mengalami kemenangan karena banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita itu bisa melampaui kekuatan atau prediksi kita. Oleh karena itu saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Tuhan berperang ganti kita. Saya beri judul tagline kecilnya adalah strategi untuk menang perang. Kita perlu di backup. Oleh karena itu Tuhan berperang ganti kita. Bukan berarti kita nganggur lalu Tuhan berperang kita pasif. Tentu saja ada bagian yang kita perlu kerjakan. Oleh karena itu pastikan kita memulai tahun ini dengan benar. Karena di situ kita akan melihat betul-betul Tuhan itu memberikan kemenangan dalam hidup kita. 2016 ada sebuah film yang terkenal mendapat banyak penghargaan juga namanya Hacksaw Ridge. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang tentara Amerika Serikat namanya Desmond Thomas Doss. Yang menolak membawa satu pun senjata dalam peperangan karena keyakinan yang dia anut. Ini kisah nyata nih film ini. Sedangkan Desmond Doss sendiri adalah seorang petugas medis di kemiliteran yang berkomitmen untuk memelihara nyawa orang lain. Meskipun dengan resiko kehilangan nyawanya sendiri, Doss akhirnya memperoleh penghargaan tertinggi tentara Amerika yang disebut sebagai Medal of Honor tanggal 12 Oktober 45. Bahkan ditulis mengenai Desmond Doss demikian. Prajurit satu Doss ini menolak berlindung dan tetap berada di medan perang bersama banyak tentara yang cedera. Membopong mereka satu persatu hingga ke pinggir lereng curam. Tanpa ragu dan dengan gagah berani ia menembus hujan peluru dan tembakan senjata musuh untuk menolong seorang prajurit artileri. Desmond Doss dikenal dikasih penghargaan tertinggi. Karena jasanya membackup, mengcover, melindungi orang lain. Sesama tentara dia backup. Sebuah jasa yang hebat. Tapi namanya manusia menolong manusia lain tetap saja terbatas. Meskipun itu berguna. Siapa sih yang tidak suka di backup? Siapa sih yang tidak suka ditolong? Tapi kekuatan manusia untuk menolong sesama manusia terbatas. Apa jadinya kalau yang menolong kita kekuatannya tak terbatas? Apa jadinya kalau pribadi atau kerajaan yang menolong kita tak terbatas? Itulah sebabnya kita perlu memiliki sikap yang tepat sehingga Tuhan berperang ganti kita. Dan kita akan melihat Bapak Ibu Saudara kalau kita juga melihat bagaimana cara Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel di zaman-zaman dahulu dalam Alkitab. Ketika menghadapi peperangan dengan bangsa musuh itu memiliki pola yang sama dan berulang. Dan di situ kita bisa belajar ada sebuah kebenaran kekal. Bagaimana Tuhan menuntun Israel di zaman dulu, di zaman purba. Ribuan tahun lalu dari peperangan demi peperangan mengalami kemenangan. Dan dari situ kita tahu ada prinsip kekal yang kita bisa lakukan. Hari ini pun kita mengalami peperangan memang bukan bunuh-bunuhan. Lawan kita bukan darah dan daging kata Rasul Paulus. Tapi kita menghadapi tantangan permasalahan di dalam hidup kita yang juga peperangan sengit. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel dalam kemenangan. Ulangan 20 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis judul perikopnya adalah hukum perang. Bagaimana Tuhan mendesain strategi menang perang. Ulangan 20 ayat yang pertama dikatakan demikian. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel.
Dalam perjalananmu nanti engkau akan menghadapi bangsa yang jauh lebih besar, kudanya lebih banyak, tentaranya lebih banyak. Tapi Tuhan berpesan jangan kau takut. Tuhan kita itu awal dan akhir. Bahkan Tuhan itu sudah berada di penghujung tahun 2023 bulan Desember. Yang setuju katakan amin, amin. Kalau kita manusia kan enggak. Ya hari ini kita di Januari tahun 2023, enggak mungkin kita di Desember 2023. Tapi Tuhan kita itu tidak terbatas oleh dimensi waktu. Demikian juga Tuhan berbicara kepada Israel. Satu saat kalau kamu hadapi perang, tentaramu lebih banyak, berarti satu saat mereka akan menghadapi. Jangan kamu takut, ingat Tuhan menyertai engkau di masa lalu. Dalam tahun 2023, tantangan sebesar apa kita nggak mengerti. Mungkin kita sudah memprediksi beberapa tantangan yang kita hadapi. Tapi percaya atau tidak, ada banyak tantangan yang di luar prediksi kita bahkan. Memang manusia tidak maha tahu dan kita harus bersyukur dengan itu. Tapi kita di backup oleh Tuhan pribadi yang maha tahu. Oleh karena itu pesan Tuhan, cara Tuhan menuntun bangsa Israel untuk menang yang pertama adalah jangan takut. Pesan Tuhan yang sama juga disampaikan kepada kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara menghadapi tahun 2023. Tapi kalau ngomong soal ketakutan, siapa sih yang gak pernah takut? Ada yang gak pernah takut Bapak Ibu Saudara? Angkat tangan, maju ke depan, foto bersama dengan saya. Karena Anda adalah manusia langka di dunia. Memang kita mengalami ketakutan, tapi jangan dikuasai ketakutan. Bahkan ada kata namanya fobia. Ya, fobia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu phobos. Phobos itu merupakan nama salah satu dewa Yunani yang tugasnya adalah menakuti musuh-musuhnya. Lalu fobia sendiri definisinya adalah rasa takut yang selalu muncul terhadap objek atau benda tertentu atau situasi tertentu. Itu namanya fobia, phobos. Menurut para ahli ada 53 jenis fobia. Beberapa di antaranya saja, mungkin ada di antara Anda juga mengalami ketakutan yang demikian. Aerofobia, takut terbang. Ada yang takut terbang? Saya paling enak, paling nyenyak tidur malah di dalam pesawat. Suasananya ketika di kapsul pesawat itu enak aja bawain untuk tidur. Agorafobia, takut dengan tempat umum, tempat keramaian. Alektorofobia, takut dengan ayam. Ada yang takut dengan ayam? Kecuali ayam sudah nongol di atas meja kita dalam bentuk digoreng atau dipanggang atau direbus. Kita nggak takut. Astafobia, ketakutan dengan guntur. Bibliofobia, takut dengan buku. Niktofobia, takut gelap. Ada yang tidur terang benderang. Katanya tidur paling bagus kalau gelap. Ada yang disebut katoprofobia, takut melihat cermin. Kolorofobia, takut dengan badut. Badut harusnya membawa kita tertawa malah ketakutan. Dendrofobia, takut pohon. Semoga yang ini enggak. Eklesiofobia. Ada yang takut gereja. Hipnofobia, takut untuk tidur. Dan pediofobia, takut terhadap boneka. Itu baru beberapa saja, baru belasan. Ada puluhan yang lain. Siapa sih manusia yang tidak pernah takut? Kita mengalami ketakutan tapi jangan dikuasai ketakutan. Bagaimana cara mengatasi ketakutan? Tuhan berkata, ingat aku menyertai kamu. Tuhan kita disebut Immanuel, God with us. Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita menyadari siapa yang membackup kita, kita gak perlu takut dalam perjalanan hidup. Mungkin sampai hari ini Anda itu selalu ditolong oleh seseorang. Entah secara keuangan, entah koneksi, entah mungkin Anda lagi studi, Anda mungkin kurang mahir di bidang itu, tapi ada orang yang membackup. Itu saja membuat kita aman. Padahal manusia kekuatannya terbatas. Apalagi kalau yang membackup kita itu Tuhan yang tak terbatas. Betapa kita ini akan lebih tenang dan nyaman. Claire, anak kedua saya, paling takut kalau cuaca sudah mendung, kilat kelihatan di foto dari surga begitu kan nanti sebentar lagi pasti akan guntur. Duar, bunyi keras. Dia selalu takut. Ketika sudah suasana kayak begitu hujan deras. Tapi ketika dia lihat papa mamanya, lalu berada di antara papa mamanya, entah papa atau mamanya, entah saya atau istri saya. Dia langsung tenang.
Karena dia mungkin berpikir papanya ini manusia super kali, anti petir. Padahalnya papanya juga takut deg-degan, apalagi kalau suaranya menggelegar. Tapi dia tahu ada seorang pribadi yang membackup dia. Demikian di dalam hidup kita, kalau kita tahu siapa yang membackup kita. Oleh karena itu yang penting Bapak Ibu Saudara perhatikan, bukanlah seberapa sering masalah akan datang, namun seberapa tepat sikap yang diambil ketika menghadapi masalah. Pengennya sih sedikit masalah, cuman kan kita gak tahu seberapa sering masalah yang kita hadapi. Cuma tepat tidak sikap kita. Oleh karena itu mengawali tahun ini harus dengan benar. Kenapa kembali kita merendahkan diri di dalam doa puasa. Karena itu disiplin rohani. Kita tahu tindakan itu benar. Lalu yang penting adalah bukan seberapa besar masalah yang menghampiri. Namun siapakah pribadi yang menyertai. Kita gak tahu kan seberapa besar masalah yang kita hadapi. Sudahlah, gak usah perlu dibingungkan berapa besar, berapa kecil masalahnya. Kalau yang mau direpotkan, yang dibingungkan adalah apakah Tuhan menyertai kita? Atau yang lebih tepat adalah apakah kita tidak berseberangan dengan Dia? Apakah kita mendekat kepada Dia? Karena yang paling penting adalah bukan seberapa besar atau seberapa sering masalah, tapi siapa yang membackup kita. Oleh karena itu Tuhan berpesan kepada Musa, disampaikan kepada bangsa Israel, jangan takut karena ingat Tuhan menyertai engkau di masa lalu. Tuhan yang sama menyertai kita hari ini, Tuhan yang sama menyertai kita di masa yang akan datang. Kalau itu yang kita pegang, kita bisa menguasai ketakutan. Lalu langkah berikutnya Tuhan berbicara ayat yang kedua, Ulangan 20 kita lanjutkan hukum perang. Ayat yang kedua, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Kalimat berikutnya kita baca 1, 2, 3 dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Yang setuju Tuhan memberikan kemenangan kepada kita katakan amin. Amin. Setelah jangan takut, strategi berikutnya, langkah berikutnya bukan panggil tentara, komandan, jenderal yang pintar berperang. Enggak. Yang disuruh maju berikutnya adalah imam. Gak langsung perang, imam dulu. Kalau gitu siapa sih imam? Imam di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara adalah suatu golongan, suatu kelompok khusus yang bertugas 3. Pertama, memanjatkan doa karena dia menjadi perantara umat kepada Tuhan. Tugasnya itu. Yang kedua, menjalankan liturgi ibadah di bait Allah maupun dulu di kemah Musa, di kemah sucinya, di tabernakel. Dan yang ketiga, mengajarkan Taurat firman kepada umat. Itu perjanjian lama. Jadi heran sekali ya. Ketika mereka menghadapi peperangan, imam dulu yang maju. Bukan komandan, bukan jenderal yang bintang kiri kanannya banyak. Rohaniawan dulu yang maju. Kalau gitu imam di perjanjian baru siapa? Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca 2 ayat ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara mari membaca 2 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Lalu siapakah imam dalam perjanjian baru Tuhan? Dalam Alkitab berbicara bahwa kamulah imamat yang rajani, royal priesthood. Engkau imam tapi engkau juga raja. Berarti meskipun Anda bukan full timer,
Tapi engkau dipanggil Tuhan menjadi imam. Imam itu berarti siapa? Imam adalah semua orang percaya yang mengakui kedaulatan Yesus Kristus dalam hidupnya. Kitalah imam-imamnya. Oleh karena itu di keluarga siapa dalam pernikahan? Ya seorang pria, seorang suami, seorang ayah itu imam. Sehingga ketika masalah muncul, seorang pria harus berdiri bagi keluarganya. Kalau Pastor Bernard, kalau saya single parent, saya seorang ibu, seorang wanita. Ya berarti engkaulah imamnya. Karena imam itu bukan gender, pria dengan atau wanita. Semua orang yang percaya mengakui kedaulatan Yesus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup lahir baru. Engkau pun dipanggil jadi imam. Berarti seorang wanita pun engkau imam. Kalau di keluargamu engkau single parent. Kalau engkau anak, orang tuamu gak takut akan Tuhan. Engkau menjadi imam, bukan menjadi pemimpin orang, menjadi orang tua. Tapi secara rohani, engkau yang dipanggil Tuhan. Kalau engkau orang tua, berarti engkau imam di keluarga. Jadi maksudnya gini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau masalah tantangan muncul, jangan lari ke orang lain dulu. Boleh minta didoakan pendeta atau pemimpin rohani, boleh. Dengan senang hati kita melayani Anda. Tapi engkau imam, engkau yang harus tampil dan menguatkan keluarga orang-orang di sekitarmu. Engkau yang perlu menguatkan mereka, bukan orang lain. Tapi bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Kalau kita tidak pernah membangun hidup kita, iman kita dengan tepat. Kita gak pernah baca Alkitab, doa puasa pun kita enggan. Berdoa pun gak mau. Datang ke gereja ya ala kadarnya cuman kegiatan agamawi. Datang ke CG pun terpaksa. Bagaimana caranya kita bisa bangkit di tengah-tengah keluarga kita atau lingkungan kita? Karena strategi yang berikutnya setelah jangan takut adalah harus tampil imam. Dan imam itu gak perlu jauh-jauh cari di luar rumah. Di rumah kita ada. Siapa? Ya Anda. Karena 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Oleh karena itu suatu ketika Yesus berhadapan dengan seorang wanita Samaria, dia berbicara mengenai sebuah kebenaran yang perlu kita mengerti. Yohanes 4 ayat 21, mari kita lihat. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah itu bukan hanya sekedar menyanyikan lagu lambat, kemudian kita lanjutkan bermazmur atau berbahasa roh, yaitu bagian daripada kita mengekspresikan penyembahan kita. Tapi menyembah adalah memberikan hidup kepada dia. Menyembah itu adalah hubungan dekat dengan dia. Yesus berbicara kepada wanita Samaria. Karena waktu itu Israel sudah terpecah dua. Israel utara nyembah Tuhannya di Samaria. Israel selatan nyembah Tuhannya di Yerusalem. Punya kiblatnya masing-masing. Tuhan berkata enggak. Akan tiba saatnya dan sudah tiba. Orang-orang menyembah itu mau dimanapun. Dia akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Yesus waktu dia mati di atas kayu salib. Tirai bait Allah terbelah dua. Yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Jadi semua kita punya akses langsung untuk berbicara kepada Tuhan kita. Perantaranya bukan manusia, bukan pemimpin, bukan pendeta, bukan full timer. Perantaranya bukan siapapun manusia. Perantaranya adalah Yesus sendiri sebagai imam besar. Itulah sebabnya kita dipanggil, hai jemaat imamat yang rajani. Sama-sama imam, saya pun imam, Anda imam. Bedanya saya full timer di gereja. Bedanya itu saja, waktu saya dihabiskan di gereja. Waktu Anda dihabiskan di marketplace. Sama-sama imam, sama-sama raja, hai imamat yang rajani. Semua kita punya akses di situ. Dan hukum perang, setelah jangan takut harus tampil imam. Dan tampil imam harus menyerukan apa? Kalau Anda perhatikan tadi kita kembali dalam Ulangan 20 ayat yang ketiga dan 4. Ada beberapa yang harus diserukan oleh imam. Janganlah lemah hati,
jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Tuhan menyertai untuk berperang, Tuhan memberikan kemenangan. Itu yang harus kita serukan. Jadi kalau masalah menghadang keluargamu, jangan mampus kita, bangkrut kita, mateng kon gitu. Engkau justru harus menyerukan, jangan takut. Ajak suamimu, istrimu, atau anak-anakmu, orang tuamu. Ayo kembali berharap sama Tuhan. Ayo kita doa puasa. Mumpung masih ada 7 hari lagi ke depan. Sampai tanggal 30 Januari. Itu loh caranya Bapak Ibu Saudara. Imam harus tampil. Gak usah bingung. Aduh pendetanya gak bisa dikontak. Pemimpinku gak bisa dikontak. Iya karena engkau yang dipilih di imam di keluarga itu. Tampillah. Hati-hati apa yang kita katakan. Amsal berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau yang kita gemakan adalah firman Tuhan. Kita berkata jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan bimbang, jangan gentar gemetar. Disitulah langkah kedua yang kita lakukan. Disitulah Tuhan kasih memberikan kita kemenangan jalan keluar. Lanjut ayat yang kelima, Ulangan 20. Setelah jangan takut setelah imam keluar. Lalu ayat yang kelima. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya. Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya jangan ia mati dalam pertempuran. Dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya. Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Dalam peperangan ternyata ada beberapa kondisi, ada 3 kondisi dan nanti ada yang keempat. 3 kondisi mereka bebas dari dinas militer. Yang pertama itu karena rumah, karena pekerjaan kebun anggur, karena tunangan. Nah dari pembebasan dinas militer kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan itu menghendaki umatnya untuk menikmati setiap berkat. Entah itu rumah, pekerjaan, pernikahan. Tuhan itu Tuhan yang baik, ingin kita menikmati berkatnya. Yang kedua, selalu ada perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya. Dialah yang berperang bagi kita, backup sorga. Yang ketiga, bahkan Israel waktu itu tidak perlu bergantung pada setiap orang terakhir atau tentara yang bertempur. Meskipun harus ada yang berperang. Tapi bukan itu kemenangan mereka dari Tuhan. Yang keempat, peperangan merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah apa maksudnya buat kita hari ini? Maksudnya adalah demikian. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin kita menikmati. Engkau punya rumah, engkau punya keluarga, punya pernikahan, punya pekerjaan. Nikmatilah berkat Tuhan. Tapi jangan tukarkan Tuhan dengan berkat. Nikmati berkat, tapi jangan tukarkan Tuhan. Tetap yang terutama dalam hidup kita adalah Tuhan. Dan setiap berkat anugerah itu Tuhan ingin kita menikmatinya juga. Karena ada perlindungan Tuhan di dalam hidup kita bagi anak-anaknya. Tetapi ayat yang ke-8 kita lanjutkan. Tapi kondisi yang ini, kondisi yang keempat, jangan kompromi Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat yang ke-8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara dengan tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Tapi urusan takut dan tawar hati, mereka gak mau kompromi. Jangan sampai mengkamirkan, menulari orang lain. Kita perlu mengatasi ketakutan dan jangan tawar hati. Karena orang yang takut dan tawar hati, dia akan meninggalkan Tuhan. Dia akan kecewa dengan Tuhan. Dia gak akan setia dengan firman Tuhan. Nah kalau itu yang terjadi bukan berkat rumah, pekerjaan dan keluarga. Sebaliknya kutuk dalam rumah, pekerjaan dan keluarga. Persis seperti cermin itu persis ini satu berkat satu kutuk. Kita akan lihat ya Ulangan 28 ayat 15. Kalau orang dikuasai ketakutan, lemah hati dan tawar hati, dia akan meninggalkan Tuhan. Ulangan 28 ayat 15. Mari kita lihat.
Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kalau kita takut, dikuasai ketakutan maksudnya, tawar hati, kita nyalahkan Tuhan, nyalahkan keadaan, nyalahkan orang di sekeliling kita. Gak percaya kepada firman. Nah di situ bukan berkat atas rumah, pekerjaan dan keluarga, justru kutuk. Kita lihat ya, kalau mereka tidak lakukan, Ulangan 28 ayat 30, kutuk ini yang terjadi, Ulangan 28 ayat 30, engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Kalau percaya sama Tuhan, berkat rumah, pekerjaan, perkawinan diberkati. Tidak percaya kepada firman-Nya, sebaliknya. Ada kutuk atau kehancuran. Mana yang kita pilih? Mulailah tahun ini dengan benar Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita menikmati segala anugerah, berkat dan perlindungan-Nya. Sehingga inilah pola Tuhan berperang ganti kita atau strategi untuk menang perang. Ketika kita berhadapan dengan musuh jumlah besar, jangan takut. Ingat penyertaan Tuhan di masa lalu. Ada imam atau nabi yang sampaikan firman. Lalu taatlah lakukan firman dan nikmati kemenangan. Anda nanti bisa lihat ketika raja-raja setelah zaman Musa ya. Setelah Musa kan Yosua, hakim-hakim baru raja-raja. Nanti kita akan lihat satu aja contohnya. Sudah ratusan tahun, bahkan Musa itu diprediksi 2500, kira-kira 2500 ya tahun begitu ya. Lalu setelah itu 700 tahun kemudian, bahkan Hizkia itu hampir 1000 tahun kemudian melakukan kebenaran yang sama. Mereka menang perang. Jadi kebenaran yang diberitakan Musa itu udah ribuan tahun. Hizkia itu melakukannya tetap menang perang. Kebenaran itu gak pernah usang soalnya. Kita akan lihat ya, contohnya adalah Hizkia. Mari kita perhatikan bagaimana Hizkia apakah melakukan langkah-langkah perang itu. Kita lihat 2 Tawarik 32 ayat yang ke-6. Saya jadikan Hizkia salah satu contoh kasus. Dan perlu Anda tahu, jarak antara Musa ketika tadi Tuhan berbicara mengenai strategi perang dengan Hizkia itu jaraknya hampir 1100 tahun. Kira-kira strateginya usang gak ya? Satu saat Hizkia berhadapan dengan Sanherib, musuh tentara yang besar. Perhatikan apa yang dilakukan Hizkia dalam 2 Tawarik 32 ayat 6. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Perhatikan, oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Hukum perangnya di zaman Musa sudah berlewat 1000 tahun lebih, 1100 tahun. Hizkia tetap pegang strateginya. Dia tenangkan rakyatnya. Dia berkata jangan takut. Bukankah langkah yang pertama jangan takut? Langkah yang kedua adalah ingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 19. Jadi kisah Raja Hizkia itu ditulis dalam 3 kitab. Raja-Raja, Tawarik sama kitab Yesaya. Penulis yang berbeda-beda. Kita akan lihat ya, kalau tadi nanti lompat Tawarik, lompat Raja-Raja, lompat Yesaya. Cerita yang sama. Cerita waktu Hizkia berhadapan dengan musuh. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 19. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakanlah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya juga Eliakim kepala istana, Sebna patidara negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos.
Lalu lompat ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Langkah pertama setelah jangan takut, Hizkia mengambil langkah yang kedua. Berdoa merendahkan diri, berpuasa. Sama kayak Yosafat. Yosafat sama Hizkia itu beda 200 tahun kira-kira. Tapi prinsipnya sama, Anda bisa baca di rumah. Hizkia berdoa berpuasa pakai kain kabung. Lalu berkata, Engkau Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia mengingat Tuhan di masa lalu. Itulah sebabnya makanya kita juga berdoa berpuasa Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kenapa kita merendahkan diri. Karena kita tahu kekuatan kita gak seberapa. Hizkia melakukannya padahal usia tadi sudah 1000 tahunan dibanding Musa. Lalu langkah yang ketiga, saya hanya dari poin ke poin saja ya Bapak Ibu Saudara ya, mengenai Hizkia. Anda bisa baca kisah fullnya di rumah. Lalu yang ketiga ada imam atau nabi yang menyampaikan firman. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-5 sampai 7. Ketika pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya itu nabi di zaman Hizkia. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya, aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Setelah itu pasti ada seorang imam atau nabi muncul memperdengarkan firman. Siapa nabi di rumah kita? Anda. Bukankah salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah akan mengingatkan firman Tuhan? Perkataan Yesus yang pernah diucapkan. Nah masalahnya begini, Roh Kudus gak bisa ingatkan apa-apa kalau kita gak pernah baca Alkitab. Oleh karena itu kenapa gereja Mawar Sharon betul-betul bukan hanya sekedar mengembalakan jemaat. Kami ini ingin memuridkan Anda. Supaya Anda jadi imam-imam di rumah. Tahu merenungkan firman, tahu berdoa, tahu berpuasa. Masalahnya kalau kita ogah, enggan, gak mau. Selalu kita kalah jadinya. Bagaimana caranya Roh Kudus mengingatkan firman kalau kita gak pernah bersekutu dengan firman. Nanti dari waktu ke waktu ketika kita ada kondisi sukar, ada firman yang dimunculkan di dalam hati. Dan itu akan menjadi jawaban dalam pergumulan kita. Selalu Tuhan itu setia. Dia menjawab Daniel doanya dengan firman. Hizkia berseru kepada Tuhan, dijawabnya dengan firman. Karena firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan persis seperti yang dikatakan. Bersekutulah dengan firman. Lalu yang berikutnya taat melakukan firman dan menikmati kemenangan. Kita lihat 2 Tawarik 32 ayat 20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan 23 perhatikan, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Kalimat terakhir, sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Sejak mendapat masalah besar, malah dia dihormati oleh bangsa-bangsa. Dia taat lakukan firman dan dia menikmati kemenangan. Sehingga dari tabel ini kembali kita melihat bagaimana Yosafat, Anda nanti baca di rumah. Bagaimana Hizkia. Tadi Yosafat dengan Hizkia jaraknya kira-kira 200 tahun. Dari Hizkia ke Musa jaraknya kira-kira 1100 tahun. Padahal hukum perang Tuhan nyatakan lewat Musa. Caranya sama. Jangan takut. Ingat penyertaan Tuhan, dia Immanuel.
Yesus lahir, dia disebut Immanuel. Matius 28, dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan akhir zaman. Tuhan kita Tuhan yang menyertai. Lalu ada firman Tuhan yang disampaikan. Mereka taat melakukan firman. Dan mereka menikmati kemenangan. Dan pola itu sama terus berulang. Sepanjang raja-raja yang takut akan Tuhan. Ketika raja gak takut akan Tuhan, ya mereka kalah. Sepanjang penggantinya Musa namanya Yosua lakukan. Sepanjang hakim-hakim, pokoknya siapapun. Ketika mereka paham dan mengerti bagaimana strategi menang perang, mereka lakukan. Dan kemenangan Tuhan berikan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya perhatikan siapa yang membackup kita tahun ini. Oleh karena itu aplikasinya tentu saja 5 aplikasi ini. Yang pertama jangan takut Bapak Ibu Saudara. Yang kedua ingatlah penyertaan Tuhan di masa lalu. Ketika dengarlah firman Tuhan. Bahkan Tuhan berbicara lewat Anda sendiri juga karena Anda adalah imamat yang rajani. Taat lakukan firman dan menikmati kemenangan. Desmond Thomas Doss tadi. Bagaimana dia membopong, dia melindungi tentara-tentara yang berperang. Dia gak peduli nyawanya sendiri. Itu menjadi sesuatu yang berarti bagi prajurit yang lain. Dukungan manusia terbatas. Tapi kalau kita tahu siapa yang membackup kita. Tuhan yang berperang ganti kita. Kita gak perlu takut dan khawatir menjalani tahun 2023. Lihat anugerahnya akan menyertai kita. Asalkan kita mengawali menjalani tahun ini dengan benar. Itulah sebabnya kita merendahkan diri di dalam berdoa dan berpuasa.